Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Halis Sumian dengan NIM 240605110208. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung subnet secara manual tanpa menggunakan IP kalkulator. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu kita menentukan jumlah perangkat atau X. Nah, di sini sebelumnya sudah saya hitung dalam bentuk Word, yang tadinya sudah saya hitung dan saya tentukan juga. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang tata cara menghitung atau menentukannya. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan jumlah perangkat atau X-nya. Nah, dikarenakan NIM saya dengan akhirannya 8, jadi kita ambil 8 pada akhirannya ini. Kemudian 8 itu kita tambahin dengan 3. Kenapa 3? Karena itu langsung dari soalnya tadi. Nah, jadi 8 tambah 3 itu sama dengan 11 perangkat. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah IP yang dibutuhkan. Nah, dikarenakan pada hasil akhirnya nanti kita akan menghitung networknya, network address, dan juga broadcast address-nya. Jadi kita tambahkan dengan 2, jadi 11 perangkat tadi kita tambahkan dengan 2, yaitu sama dengan 13 IP. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita akan menentukan bit host-nya. Untuk menentukan bit host-nya ini kita menggunakan rumus 2 pangkat H dikurangi 2. Nah, jadi 2 itu kita ambil pangkatnya itu 4 dikurangi 2 sama dengan 16 host. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi kenapa bisa pangkatnya ini 4? Karena ini kan bilangannya perpangkatan. Nah, jadi kalau nilainya itu 2 pangkat 3 itu masih kurang. Nilainya itu masih 8, jadi belum cukup. Nah, jadi kita pakai pangkatnya 4, yaitu sama dengan 16 host. Nah, jadi total bitnya itu ada 4 bit host. Nah, karena total bitnya IP P4 ini sama dengan 32, jadi IP P4 itu adalah Internet Protocol version keempat. Nah, itu totalnya itu ada 32. Jadi maksudnya ini total di dalam ini bilangan winnernya ini. Nah, jadi totalnya itu ada 32. Kemudian kita kurangi dengan 4. Jadi dikurangi yang 4-nya itu pada akhirannya ini. Ini kan totalnya full angka 1 kan. Nah, jadi pada akhirannya ini itu 4. Jadi totalnya itu ada 28. Jadi 32 dikurangi 4 itu sama dengan 28. Nah, jadi secara manualnya gini. Ini kan kalau full angka 1 itu hasilnya sama dengan 255. Nah, kalau kita kurangi ini kita kurangi 4 pada akhirannya ini, jadi dibagi 2. Ini maksudnya ini ada 2 bagian, yaitu 4 yang aktif dan 4 yang tidak aktif atau pasif. Nah, karena ini 4-nya kosong, jadi hasil akhirnya itu 240. Nah, cara menghitungnya itu, ini kan ada 8 bit masih pada satu kolom ini. Nah, 1 bit ini itu nilainya yang pertama 128, kemudian bit yang kedua itu 64, bit yang ketiga ini 32, kemudian 16, kemudian 8, kemudian 4, kemudian 2, kemudian 1. Nah, jadi karena ini ada 4 bit yang aktif, jadi kita total itu 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 itu sama dengan 240 ini. Nah, 240. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat. Karena kita sudah menentukan bit hostnya tadi, kita tentukan blok subnetnya. Nah, untuk menentukan blok subnetnya, yaitu 200, ini nilainya 255 ditambah 1 sama dengan 256. Kenapa bisa begini? Karena gini, pada total keseluruhannya tadi itu ada 256 aslinya. Kenapa saya tambah dengan 1 itu biar mudah dipahami.
karena perhitungannya itu dimulai dari angka 0 bukan dari angka 1. Jadi kalau 0 sampai dengan 255 itu jadi totalnya itu sama dengan 256. Jadi begitu. Nah, untuk blok subnetnya tadi 256 ini kita kurangi dengan 240 nilainya tadi. Jadi hasilnya itu sama dengan 16. Nah, kemudian kita bikin intervalnya itu sama dengan 16 ID networknya. Nah, ini dari mulai 0, 16, 32, 48 dan seterusnya sampai dengan 240. Jadi harus di bawah dari 225. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu kita menentukan network address, usable IP dan broadcast-nya. Nah, sebelumnya di sini sudah saya hitung atau saya cari semua dari nilai ID networknya, rank IP, address, dan broadcast-nya. Nah, jadi sebenarnya kita butuhkan itu pada kolom yang pertama saja, tapi biar mudah dipahami juga, ini sudah saya jabarkan secara keseluruhan. Jadi totalnya itu ada 16 kolom. Nah, jadi untuk kita mulai dari yang pertama itu kita akan menentukan network address-nya. Nah, untuk menentukan network address-nya ini, yaitu caranya kita isi dengan nilai angka ini tadi pada yang bilangan yang terakhirnya ini. Nah, di sini kan pada ID network-nya ini 192.168.1. Nah, titiknya ini, angka terakhirnya ini akan kita isi dengan intervalnya tadi, nilai intervalnya. Jadi yang mulai dari 0 tadi ini 0. Nah, kemudian selanjutnya juga sama 16, 32, 48 dan seterusnya tadi. Nah, langkah yang kedua ini kita akan menentukan usable IP-nya atau range IP address-nya. Nah, biar lebih mudah nanti kita menentukan usable IP-nya. Jadi kalau menurut saya pribadi itu kita menentukan broadcast-nya dulu. Nah, untuk menentukan broadcast-nya ini nilai yang broadcast-nya ini. Nah, itu caranya yaitu dengan ini. Ini kan udah kita dapat tadi 192.168.1.0. Nah, cara untuk menentukan broadcast-nya ini itu tinggal kita jumlahin saja. 192.168.1. Nah, ini akhirnya kan 15. Nah, itu sebenarnya gini. Ini kan kita sudah dapat tadi nilai dari blok subnetnya itu 16. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan. Ini awalnya ini jadi 16. Nah, 16 kemudian untuk broadcast ini itu sistemnya itu pengurangan. Jadi 16 itu dikurangi dengan 1, jadi hasil akhirnya ini 15. Nah, ini kan 16 kalau kita tambahin dengan 16 itu sama dengan 16, kemudian kita kurangi dengan 1, jadi hasilnya itu ada 15. Nah, untuk yang kedua itu juga sama 16 tadi kan, kemudian kita tambahkan dengan ini kan 32 kan yang kedua ini 16 kan, kita tambahkan dengan 16 lagi, itu hasilnya dengan 32 ini. Nah, 32 kemudian karena kita kurangi dengan 1 itu jadinya 31. Nah, untuk seterusnya itu juga sama sampai ke bawah itu caranya juga sama seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita mundur sedikit atau kita balik ke yang kedua tadi, itu kita menentukan usable IP-nya atau rank IP address-nya. Itu di sini sistemnya itu pakai rentang. Nah, jadi kita mulai dengan di sini ada dua bagian yang akan kita tentukan, yaitu pada rentang sebelah kiri dan juga pada rentang sebelah kanannya ini. Nah, untuk rentang sebelah kiri ini itu kan kita sudah dapat, kita pakainya itu di ID network-nya atau network address-nya. Nah, kita sudah dapat yaitu dengan akhiran 1.0. Nah, kemudian untuk IP address untuk usable IP-nya ini kita tinggal tambahkan dengan 1 saja. Nah, ini kan 1.0, kemudian kita tambahkan 1, jadinya 1.1. Nah, untuk yang rank IP address atau usable IP yang sebelah kanan ini, kita mainnya itu di broadcast-nya. Nah, pada broadcast-nya ini kan nilai akhirnya itu 1.15. Nah, kemudian kita tinggal kurangi saja dengan 1. Kalau yang sebelah kirinya ini kita tambahkan dengan 1, kalau yang sebelah kanannya ini itu kita tinggal kurangi dengan 1. Nah, jadi kan 1.15, jadi hasilnya itu kita kurangi 1, jadi 1.14. Nah, begitupun dengan yang kedua dan seterusnya itu juga sama.
Nah, jadi kita masuk ke hasil akhirnya yang akan kita tentukan. Sebenarnya yang diminta itu pada baris yang pertama ini saja. Nah, kita ambil pada baris pertama ini. Jadi untuk nilai networknya sama dengan 192.168.1.0. Nah, untuk usable IP-nya itu kita sudah dapat tadi 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.14. Nah, untuk yang broadcast-nya kita dapat 192.168.1.1.15. Nah, mungkin untuk penjelasan cara menghitung subnet secara manual kali ini saya rasa cukup. Kalau ada salah kata ataupun ada tipe atau apalah itu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.